Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Kaisar Givari Asri Arhab dengan NPM 202210715189. Hari ini saya ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Klasifikasi Kecurangan pada Transaksi Kartu Kredit menggunakan Algoritma Random Forest untuk memenuhi tugas akhir pelajaran mata kuliah Data Mining dengan dosen Ibu Dr. Herlawati SSI MM Mkom. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Di sini kenapa sih saya memilih untuk mengklasifikasi kartu kredit? Ini latar belakangnya dikarenakan kartu kredit adalah alat pembayaran digital yang sangat populer karena memudahkan transaksi baik offline maupun online. Namun, penggunaan kartu kredit rentan terhadap penipuan atau fraud oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan laporan dari The Nielsen Report tahun 2023, kerugian global akibat penipuan kartu kredit mencapai 33,83 miliar dolar Amerika Serikat dan terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, penipuan kartu kredit merupakan masalah serius yang membutuhkan solusi, salah satunya melalui analisis data untuk mendeteksi dan mencegah fraud. Nah, di sini saya mempunyai diagram dari 2021 sampai 2023 tentang kecurangan yang terjadinya fraud dalam tahun 2021 sampai 2023 berdasarkan The Nielsen Report. Di tahun 2021 itu sekitar 32,33 miliar dolar Amerika Serikat. Terus di tahun 2022 itu meningkat sebesar 33,45 miliar dolar Amerika Serikat. Dan di tahun 2023 naik lagi sekitar 33,83 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya itu ada metode yang ada dan kelebihan dan kekurangan yang ada. Jadi, untuk mendeteksi penipuan ini, berbagai metode klasifikasi telah digunakan, seperti SVM, knife bias, decision tree. Masing metode ini memiliki kelebihan, seperti kemampuan memproses data kompleks atau kecepatan dalam analisis. Namun, metode tersebut juga memiliki keterbatasan jika digunakan pada data yang tidak seimbang antara transaksi normal dan transaksi tidak normal atau fraud, yang sering menyebabkan model kurang akurat dalam mendeteksi transaksi mencurigakan. Nah, solusi yang saya berikan, penelitian ini menggunakan algoritma random forest karena stabil dan mampu menghasilkan klasifikasi yang akurat, terutama digunakan pada data yang besar dan tidak seimbang. Untuk mendukung prosesnya, saya menggunakan pendekatan KDD atau Knowledge Discovery in Database yang terdiri dari tahapan pembersihan data, seleksi fitur, pentingnya transformasi, pelatihan model, dan evaluasi hasil klasifikasi. Identifikasi masalahnya itu diperlukan pendekatan klasifikasi yang mampu meningkatkan akurasi dalam membedakan transaksi fraud dan non-fraud, salah satunya dengan menggunakan algoritma random forest sebagai evaluasinya. Terus rumusan masalahnya, bagaimana sih cara menerapkan algoritma random forest untuk klasifikasi transaksi kartu kredit dan deteksi fraud? Terus seberapa akurat random forest dalam membedakan transaksi fraud dan non-fraud pada data yang tidak seimbang? Model penelitian ini hanya membahas akurasi klasifikasi transaksi kartu kredit untuk mendeteksi kecurangan fraud berdasarkan hasil evaluasi model yang menggunakan algoritma random forest. Data yang digunakan merupakan dataset publik yang saya ambil dari Kaggle yang berisi informasi jumlah waktu serta label transaksi fraud dan non-fraud. Tujuannya itu pertama itu untuk menganalisis dan mengevaluasi performa algoritma random forest dalam mengklasifikasi kartu kredit menjadi fraud dan non-fraud. Terus yang kedua itu tujuannya untuk mengukur nilai akurasi precision, recall, dan error dari model klasifikasi berdasarkan pendekatan KDD atau Knowledge Discovery in Database. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Pertama itu di bidang akademik, manfaat yang diberikan itu memberikan kontribusi terhadap penelitian di bidang data mining dan klasifikasi khususnya dalam penerapan algoritma random forest dan pendekatan KDD yang pada data tidak seimbang. Di dalam bidang ekonomi atau industri, membantu lembaga keuangan memilih metode analisis yang akurat untuk mendeteksi penipuan dan mengurangi kerugian finansial. Yang terakhir, yang ketiga itu di bidang teknologi, menjadi dasar untuk mengembangkan sistem deteksi penipuan berbasis data yang lebih efisien dan akurat, serta dapat diadaptasi oleh aplikasi diadaptasi untuk
aplikasi fraud detection pada platform transaksi digital lainnya. Nah, di sini ada tahapan discovery NKDD lebih lengkapnya. Untuk pembahasan nanti, pertama itu ada pembersihan data dari nilai tidak valid, kosong, atau duplikat pada dataset kartu kredit numerik. Nah, datanya itu sekitar 284,807 baris dan 31 kolom. Terus data Excelnya di sini pemilihan fiturnya terpisah, fitur X dan target Y-nya, serta pembagian data latihnya 70/30. Terus data transformation-nya itu mempunyai skala fitur amount menggunakan standar scalar menjadi scaled amount, fitur time dan fitur amount asli dihapus karena tidak relevan lagi. Dan data mining-nya itu penerapannya menemukan pola bermakna data dengan parameter di sini menggunakan 100 pohon cabang. Di situ evaluasi modelnya, penilaian performa model menggunakan confusion matrix, classification report, fitur importance, dan juga ROC curve. Di sini kita langsung ke pembahasannya. Nah, di data cleaning itu, tahapannya ini bertujuan untuk membersihkan dataset dari nilai yang tidak valid, kosong, atau duplikat. Dataset merupakan data transaksi kartu kredit dengan 284,807 baris dan 31 kolom. Nah, di mana kolom class menunjukkan transaksi fraud, satu itu iya atau kecurangan dan atau fraud. Nah, sedangkan 0 itu tidak atau transaksi yang normal. Pemeriksaan awal dilakukan melalui Excel dan Python. Di sini kita lihat menggunakan fungsi standar scalar. Nah, di sini data-datanya dan di sini ada tadi dapat sekitar ada 284 kolom 284 baris dan 31 kolom. Ini untuk Excel-nya. Dan ini untuk codingannya. Jadi kita read dulu credit card CSV-nya atau datasetnya. Terus di select amount, terus dipilih nih, dan di drop-nya di time sama amount-nya. Waktu dan amount-nya. Setelah data cleaning, itu data selection, yaitu dataset dibagi menjadi 30/30, yaitu 70 untuk data latih dan 30 untuk data uji. Di sini kita bisa lihat di test size-nya 30%. Dan ini di sini sudah dibagi ya, sekitar 284,315 kolom itu kelas itu sekitaran tidak fraud atau transaksi asli, dan 492 itu transaksi fraud. Nah, di sini data transformation, data yang tadi sudah kita ubah yang time sama amount-nya itu yang untuk mengecek fraud dan non-fraud-nya itu, karena sudah tidak dipakai lagi, jadi kita dihapus aja untuk mengubah, untuk bisa dibilang lebih efektif lah modelnya, biar tidak terlalu berat juga. Nah, di sini data mining, yang keempat itu data mining. Pada tahapan ini dilakukan proses pelatihan model menggunakan algoritma random forest classifier. Algoritma ini dipilih karena mampu menangani dataset yang tidak seimbang, serta memiliki kemampuan interpretasi fitur yang baik. Model dilatih menggunakan 100 pohon yang tadi saya bilang. Parameter random state-nya 42 untuk konsistensi hasil. Nah, di sini bisa lihat random forest, kita menggunakan 100 random forest, dan ini untuk memanggil random forest-nya, untuk memanggil algoritma random forest-nya. Nah, di sini terakhir itu ada evaluasi model, di mana confusion matrix itu menampilkan jumlah prediksi benar dan salah di setiap kelasnya. Nah, di reportnya itu kita mendapatkan precision sebesar 97,20%, recall sebesar 70,27%, dan advanced score perpaduan antara ini dan ini, antara precision dan recall, nah itu menjadi advanced score sekitar 81,57%, yang menunjukkan keseimbangan cukup baik antara ketepatan dan sensitivitas. Terus ada fitur importance-nya yang menunjukkan fitur yang paling berkontribusi dalam proses prediksi ini. Dalam kasus ini fiturnya itu V14, V17, dan V12 terbukti paling berpengaruh, yang artinya model sangat sering mengandalkan informasi dari fitur-fitur di dalam menentukan apakah sebuah transaksi tergolong fraud atau tidak. Terus ada ROC curve atau receiver operating characteristic, digunakan untuk mengukur kemampuan model membedakan antara dua kelas, yaitu yang tadi fraud dan non-fraud.
Nah, nilai hasil AUC-nya itu sebesar 93,41%. Untuk lebih jelasnya, kita ada codingannya di sini. Di sini confusion matrixnya, di mana di sini kan tadi Y test, terus juga ada Y prediction. Nah, di sini kita bisa lihat ada prediction, aktual, sama confusion matrixnya. Nah, di sini hasilnya itu dari precisionnya itu untuk akurasinya sudah dijelaskan di sini. Di sini untuk tampilan dari confusion matrixnya, hasil dari ini ditaruh di sini. Dan ini fraud, dan ini non fraud, dan ini fraud. Terus ada ROC-nya, receiver operating characteristic. Ini gambaran akurasi ROC-nya. Dan ini codingannya, di mana ada false positive rate, ada true positive rate, ada ROC curve. Terus di sini ada bisa dibilang akurasinya sebesar 93,40% tadi. Terus sini daftar pustaka yang saya pakai. Kesimpulan. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari yang terjadi dibahas, penelitian ini menunjukkan bahwa deteksi kecurangan pada transaksi kartu kredit dapat dilakukan secara efektif dengan pendekatan Knowledge Discovery in Database atau KDD dengan algoritma Random Forest. Nah, seluruh tahapan KDD dijalankan secara sistematis dan hasil menghasilkan model yang mampu mendeteksi transaksi fraud dengan baik. Setelah dilakukan penyesuaian class weight untuk mengatasi ketidakseimbangan data, model mencapai performa yang optimal dengan nilai precision sebesar 97,20%, recall 70,27%, dan persatuan antara recall dan precision itu Evans score sebesar 81,57%. Hal ini membuktikan bahwa Random Forest mampu menangani dataset tidak seimbang secara efektif jika didukung oleh pemrosesan data yang tepat. Untuk saran saya ke depannya, beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjutnya antara lain mencoba algoritma lain seperti XBoost atau neural network, jadi dibandingin dari dua algoritma. Terus untuk perbandingan performanya menggunakan teknik seperti smooth untuk datanya lebih seimbang. Untuk data yang seimbang itu bisa dipakai smooth biar lebih seimbang lagi. Terus menyederhanakan nilai fitur importance-nya, terus itu mengembangkan deteksi sistem secara real time yang terintegrasi dengan web, tetap melakukan evaluasi dan pelatihan ulang model secara berkala. Sekian sih yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.